Setiap hari di sekolah kita ada ratusan butir nasi yang tersisa. Butir-butir kecil yang sering kita abaikan, padahal di baliknya ada tenaga petani, air, dan tanah yang bekerja tanpa lelah. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sederhana. Bagaimana nasi sisa bisa hidup kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk bumi dan untuk kita semua. Ayo bersama-sama kita menjaga bumi kita dari hal yang sangat sederhana. Pernahkah kamu berpikir kemana perginya nasi sisa setelah jam makan di sekolah? Setiap hari, butiran nasi yang tidak habis seringkali berakhir di tempat sampah. Tapi di sini kami punya cara lain. Cara sederhana, tapi berarti besar bagi alam. Selamat datang di perjalanan kecil kami. Dari sisa nasi jadi pangan ayam. Di sekolah, makanan sering tersisa. Bukan karena tidak enak, tapi mungkin karena kita belum terbiasa menghargai setiap suapan. Nasi sisa itu bila dibiarkan akan membusuk dan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang merusak udara kita. Namun, siapa sangka nasi yang kita buang ternyata bisa memberi manfaat baru untuk makhluk kecil yang hidupnya berdampingan dengan kita, yaitu ayam. Setiap siang, saya mengumpulkan nasi sisa ke dalam kantong plastik bekas belanja. Kegiatan sederhana ini bukan sekedar bersih-bersih, tapi juga latihan kecil untuk peduli pada lingkungan. Di balik butiran nasi itu tersimpan pelajaran tentang tanggung jawab dan empati. Nasi yang terkumpul ini nantinya akan langsung diberikan pada ayam. Inilah proses sederhana untuk menjadikannya pakan alami tanpa bahan kimia, tanpa limbah, hanya kerjasama alam dan niat baik. Ayam-ayam yang diberi makan nasi sisa tumbuh sehat dan kuat. Telur mereka bisa dikonsumsi ataupun dijual kembali. Siklus kecil inilah yang saling menghidupi. Dari manusia untuk hewan, kembali lagi untuk manusia. Inilah arti berbagi rezeki tanpa harus merusak alam. Mungkin sebagian orang nasi sisa adalah limbah. Namun bagi kami, nasi sisa punya cerita yang begitu besar. Cerita tentang kepedulian, kerjasama, dan cinta terhadap makhluk lain. Setiap hari, nasi sisa selalu ada. Mungkin karena anak-anak terburu-buru untuk main atau anak-anak sudah kenyang karena sudah makan di rumahnya. Jika dikumpulkan, jumlahnya bisa mencapai beberapa kilogram setiap hari. Bayangkan, berapa banyak makanan yang terbuang di seluruh sekolah setiap harinya. Padahal, setiap butir nasi adalah hasil kerja keras petani dari tanah, air, dan tenaga alam yang luar biasa. Orang tua saya di rumah memelihara ayam. Nah, dari situlah saya mempunyai ide untuk mengapa nasi bekas sisa di sekolah tidak dimanfaatkan saja untuk pakan ternak. Selain menghemat anggaran ataupun dana, mengambil nasi sisa bekas juga bermanfaat bagi lingkungan dan mengurangi limbah yang dikeluarkan setiap harinya.
Dari sini saya sudah bertekad untuk nasi sisa tidak boleh langsung dibiarkan ke tempat sampah, namun harus menjadi bagian dari siklus kehidupan, dari alam untuk alam kembali. Dari kegiatan kecil ini, saya belajar bahwa setiap sisa makanan bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bumi hanya akan tetap indah jika kita ikut menjaganya. Ini bukan hanya tentang ayam atau tentang nasi, tapi tentang kebiasaan-kebiasaan untuk peduli dan tidak boros. Kebiasaan ini sebenarnya sudah lama saya lakukan karena pertama itu nasi yang terbuang begitu saja itu sangat sayang ketika saya lihat. Kemudian juga untuk menghemat pakan ternak. Jadi kegiatan ini setiap hari saya lakukan, membuka satu persatu isi ompreng makan ini. Kalau masih ada alhamdulillah, kalau habis juga saya lebih bersyukur lagi, berarti anak-anak lebih menghargai makanan. Mereka berusaha untuk menghabiskan sehingga tidak terjadi mubazir. Nah, kegiatan ini saya lakukan untuk memberikan makanan nasi sisa bekas ini, berharap nasi ini bisa hadir kembali, hidup kembali dengan diproses melalui ayam. Jadi nasi ini tidak terbuang sia-sia ya. Dia akan hidup kembali melalui ayam yang memakannya. Kemudian ayamnya nanti bertelur, telurnya bisa kita jual ataupun kita konsumsi. Itu menghemat sekali untuk makan sehari-hari, dan jadinya kan gratis untuk makan ayam ya, gratis. Nah, ayam-ayam itu biasanya mau semua ini. Ayam kan termasuk hewan pemakan segala ya. Jadi apa yang dikasih itu habis setiap harinya. Kita manfaatkan supaya ini menjadi pakan. Bahkan setiap saya pulang sekolah membawa plastik berisi nasi bekas ini, mereka sudah tahu. Jadi begitu saya turun dari motor itu, mereka langsung mendekat. Ayam-ayam ini mendekat, mereka sudah tahu bahwa yang di kantong plastik itu adalah makanan untuk dimakan siang itu langsung ya. Nah, kegiatan ini saya bukain satu-satu. Sebenarnya ini omprengnya lebih banyak dari yang di video ini ya, tapi karena ini omprengnya harus diambil lagi, nanti harus cepet, terus diikat lagi dan akan diambil lagi untuk persiapan makan besoknya lagi. Jadi saya ini videonya yang sempat saja ya. Ini saja, walaupun sudah banyak yang habis makannya, tetap banyak saya dapatkan. Tetap banyak, walaupun banyak sekali siswa yang sudah habis. Kalau dikumpulkan ini banyak banget ini setiap harinya makanan yang bersisa ya. Sayang sekali kalau dibuang begitu saja, nanti kan di sana juga dibuang. Nah, daripada dibuang, kita ambil dan langsung diberikan kepada ayam ya untuk pakan ternak. Nah, yang protein hewaninya itu bisa banget diberikan kepada anak bulu kita, anak bulu seperti kucing. Kalau bapak saya biasanya langsung nyuapin anak bulu itu. Mereka itu kucing-kucingnya juga senang dikasih setiap hari. Setiap hari kan kalau dikasih pur terus mungkin bosen ya. Kalau ini kan berbeda-beda setiap harinya menu makanan yang dikonsumsi oleh kucing dan ayam. Mungkin juga sama seperti kita, hewan-hewan itu kan. Kalau setiap hari pur mungkin bosen, seperti kita manusia kan. Kalau setiap hari makannya misalnya makan ayam terus mungkin bosen. Jadi kalau ini setiap harinya berbeda-beda menu makanan mereka. Nah, jadi sampah ini merupakan berkah untuk hewan-hewan sebenarnya kalau kita memberikannya kepada hewan. Tapi sampah ini akan menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja, berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa diolah ataupun diberikan kepada hewan-hewan. Nih, sudah lumayan banyak saya kumpulkan. Ini alhamdulillah hari ini siswa-siswa makannya ini habis semua, alhamdulillah.
bersisa mungkin sayurnya saja ya, itu pun sayurnya tinggal sedikit. Alhamdulillah, berarti siswa-siswa menghargai makanan yang diberikan. Mereka juga berusaha menghabiskan ya, walaupun mungkin mereka juga sudah makan di rumah. Nah, uang yang dikasih orang tua mereka bisa dijadikan untuk tabungan, untuk mereka menabung, membeli sesuatu. Jadi alhamdulillah semuanya dapat berkah dari makan bergizi gratis ini. Siswa bisa menabung, kemudian mereka kenyang di sekolah. Yang nggak habis ini bisa dimanfaatkan kembali untuk pakan ternak, yaitu ayam dan kucing kalau di rumah saya ya. Nih, nah kalau yang seperti mie yang putih ini, itu suka juga ayam. Nanti saya kasih videonya ya, kasih lihat kalian videonya bagaimana ayam itu sangat lahap makan makanan gratis ini ya, untuk ayam-ayam. Nih, mau semua jadi ayamnya itu. Ayam itu pemakan segala, jadi jangan takut kalau ada sampah rumah tangga di rumah, ada nasi yang nggak habis, itu lebih baik dikasihkan ke ayam. Nih habis nih, yang ini habis banyak sekali dari tadi kita lihat ya. Ngompreng-ngompreng ini banyak yang kosong tuh, nih kosong semua karena siswa habis makannya. Alhamdulillah. Nah kalau biasanya buahnya itu mereka suka siswanya. Nih alhamdulillah semuanya habis. Kalau habis saya senang, kalau ada sisa juga saya dapat keberkahannya ke ayam ya. Nih kan sayang seperti ini kan, kalau dibuang begitu saja. Lebih baik kita kumpulkan. Ini banyak juga kalau dikumpulkan, apalagi kalau dilihat dari MBG yang saya ambil hari ini, sepertinya tidak terlalu banyak siswa yang tidak habis makan. Namun jika dikumpulkan ini bisa menjadi banyak. Jika ditimbang mungkin seharinya saya bisa mendapatkan 5-10 kg nasi sisa. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk alternatif pakan ternak. Bisa untuk menghemat dan sampah tidak langsung berakhir ke tempat pembuangan saja, namun diolah kembali oleh alam melalui hewan. Hewan tersebut nanti menghasilkan telurnya bisa kita jual dan siklus kehidupan terus berputar. Bisa membantu perekonomian kita, bisa juga membantu pengurangan sampah yang terjadi di bumi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat bumi kita? Bumi ini semakin tua, sampah-sampah berserakan banyak di mana-mana, sedangkan tanaman-tanaman hijau semakin berkurang. Maka kita harus menjaganya untuk masa depan kita, untuk keberlangsungan udara segar setiap harinya yang dihasilkan oleh tanaman. Maka dengan itu saya terbiasa mengambil sampah limbah bekas nasi ini untuk keberlangsungan lingkungan tempat kita tinggal dan untuk mengurangi sampah limbah, kemudian juga untuk memberi makan ternak bapak saya. Nah, kegiatan kita hari ini sudah hampir selesai nih. Alhamdulillah sudah kelihatan ya, sudah lumayan banyak mendapatkan nasinya. Bentar lagi ini sudah hampir selesai, maka langsung akan kita berikan langsung kepada ayam bapak saya, dan ini dia langsung dieksekusi oleh bapak saya. Pertama-tama dia biasanya akan memilih makanan berupa hewaninya ya, yang akan diberikan untuk kucing-kucing. Itu juga kucing peliharaan bapak saya. Biasanya juga dia akan menyuapinya secara langsung. Itu kucing-kucingnya dia selalu menunggu. Jadi kalau saya pulang ke rumah orang tua saya itu, ayam-ayam sama kucing itu sudah menunggu, bahkan sudah mengiringi saya. Mungkin dia juga sudah hafal ya apa yang saya bawa itu untuk mereka. Jadi setiap harinya kalau sudah saya pulang masuk ke halaman rumah orang tua saya, mereka langsung mengikuti saya. Kemudian mengikuti sampai nasinya itu dibuka dan diberikan kepada mereka. Nih, itu dia. Ayam-ayamnya sudah senang banget kalau diberikan nasi ini. Padahal ini nasi sisa, tapi nasi ini menjadi berkah untuk mereka, menjadi rezeki, menjadi sumber tenaga untuk mereka bertahan hidup ya.
Nah, itu dia semuanya berebut ini. Kalau nggak dibagi-bagi, biasanya dia berebut. Kalau hanya dilemparkan di satu tempat, berebut. Jadi bapak saya ini membagi-bagi pakannya biar ayamnya nggak berebut makan. Jadi ada yang di sebelah kanan dilemparkan makanannya, kemudian ada juga yang di sebelah kiri, ada juga yang di dekat dia, ada juga yang di dekat tanaman alpukat diberikannya makanan. Hal ini untuk mengurangi biar anak-anak ayam yang kecil-kecil ini biar tetap kebagian makanan. Kalau enggak, ini anak-anaknya ini kalah sama yang besar-besar. Mereka kecepatan kalah. Mereka kalah duluan. Jadi yang besar-besar itu selalu duluan mengambil makanan tuh kan. Kalau nggak dipisah-pisah makanannya seperti itu kalah sama yang besar-besar. Yang kecil ini tidak dapat makanan. Jadi seperti itulah cara bapak saya membagi pakan untuk ayam-ayam ternaknya. Nah, itu kucingnya biasanya dikasih misalnya menu makanan yang hari ini saya bawa itu ada ayamnya. Nah, nanti ayamnya itu untuk kucing. Kalau masih ada sisa biasanya ayamnya itu dibakar lagi oleh ibu saya, dibakar di luar ini ya, ada tempat pembakaran sebentar, bakar ayam lauk MBG hari ini biar awet, nanti disimpan. Sudah dibakar sebentar itu, bakar sekali lewat, akan disimpan nanti oleh ibu saya untuk kemudian diberikan lagi besoknya, seperti itu. Nah, jadi kucingnya dapet makanan bergizi, ayamnya dapet makanan bergizi, dan sekaligus mengurangi sampah limbah, menghemat pakan juga. Itulah yang bapak saya lakukan ya. Nih, kan sudah pada nunggu semua. Sekali dikasih langsung habis, sekali dikasih langsung habis. Kasih di sini langsung melompat ke sini, dikasih ke situ langsung melompat ke situ. Saking semangatnya ayam-ayam ini menunggu makanan siang setiap harinya ya. Nah, jadi biasanya satu plastik ini biasanya langsung habis di siang hari ini. Nggak cukup lagi untuk sore. Jadi biasanya kalau sore bapak saya itu ngasih makan ubi ataupun ngasih makan pur ya, kalau kami bilang di sini pur ternak itu. Nah, kalau sebelum ada MBG itu dari pagi sampai sore itu biasanya pur sama ubi yang ditanam oleh bapak saya. Dan alhamdulillah berkat adanya MBG ini, jadi siangnya itu bisa mengurangi pakan yang biasanya dipakai untuk pur yang dibeli di toko peternakan. Ini bisa berkurang karena siangnya itu makan MBG ayam-ayamnya. Alhamdulillah ya, siswanya kenyang di sekolah. Sebagian dia yang nggak habis bisa kita kumpulkan, banyak juga hasilnya. Kemudian langsung saya berikan ke hewan ternak yang dipunya oleh bapak saya tuh. Dia makan kan dengan sangat lahap. Padahal ini seharusnya cuma limbah, karena dikumpulkan menjadi berkah. Jadi dari sampah itu bisa sekali menjadi berkah. Sekecil apapun langkah kita untuk membantu bumi ini, insya Allah itu akan berdampak kepada diri kita sendiri dan untuk keberlangsungan bumi kita ke depannya. Jadi mulailah dari sekarang sebisa mungkin kita menyelamatkan bumi kita dengan cara apapun yang kita bisa, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan limbah-limbah seperti ini untuk hewan ternak, ataupun menanam pohon. Semuanya bisa asal kita memang ada niat. Kemudian juga proses ini akan secara alami dibantu oleh alam. Jadi kita cuma bisa mengumpulkan niat kita, keberanian kita. Yang paling membuat kita semangat itu apa? Nah, kita beri motivasi untuk diri kita membantu bumi, untuk keberlangsungan bumi. Jadi itu saja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi besok nanti kita lihat menu MBG-nya apa. Nanti kita akan mensortir lagi.